Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6542 Pahlawan Sekte Penjara. Praktik jahat dan curang macam apa ini? Baili Zilin sangat gugup. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghadapi malapetaka besar. Lalu dia membuka telapak tangannya, dan sebuah jimat teleportasi muncul. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkannya. Dalam sekejap, kekuatan teleportasi yang dahsyat muncul dari jimat itu, mengancam untuk menelan Baili Zilin. Chu Feng segera menyadari bahwa jimat teleportasi yang dikeluarkan Baili Zilin adalah alat untuk melarikan diri. Selain itu, jimat ini sangat ampuh, dan dia tidak bisa menyegelnya, lalu dia dengan cepat mengayunkan pedangnya lagi. Meskipun kekuatan teleportasi telah menyebar dan menyelimuti sebagian besar tubuh Baili Zilin, namun, pedang Chu Feng tetap berhasil memutus separuh lengan dan separuh kaki Baili Zilin yang tersisa. Meskipun Baili Zilin lolos, Chu Feng tidak peduli karena Chu Feng tidak datang ke sini untuk mencari Baili Zilin. Pertemuannya dengan Baili Zilin murni kebetulan. Sebelumnya, dia sebenarnya tidak berniat membunuh Baili Zilin. Dia hanya berpikir untuk menyandera Baili Zilin, lagi pula Chen Hui sudah berada di tangannya. Jika dia juga bisa menangkap Baili Zilin, maka dia akan memiliki para jenius terbaik dari aliran kuno dan baru dalam genggamannya. Chu Feng menolak untuk percaya bahwa Baili Sukong akan mengabaikan nyawa putranya jika dia tidak peduli dengan nyawa Chen Hui. Namun, tidak masalah jika dia tidak bisa menangkapnya. Karena tujuan sebenarnya Chu Feng adalah menyelamatkan Feng Ling, namun pertemuannya dengan Baili Zilin memberi Chu Feng beberapa inspirasi. Pada saat ini, Baili Zilin telah tiba di area aman di ruang susunan menggunakan kekuatan jimat teleportasi. Namun, darah mengalir deras dari lengan dan kakinya yang terputus. Apapun metode yang Baili Zilin gunakan, dia tidak bisa menghentikan pendarahan tersebut. Ini adalah pukulan yang menusuk jiwa, membuat wajah dan bibirnya pucat pasi seperti kertas. Sialan, sialan. Chu Feng, sialan itu, teknik apa yang baru saja dia gunakan? Mengapa dia datang ke sini? Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Baili Zilin awalnya sedikit terkejut. Tindakannya saat melihat Chu Feng sepenuhnya tanpa disadari. Mungkinkah itu? Namun setelah tenang, dia akhirnya mengetahui alasannya. Chu Feng datang untuk menyelamatkan Feng Ling, jadi dia menahan rasa sakit dan menuju ke arah Feng Ling itu. Saat Baili Zilin menyadari apa yang sedang terjadi, Chu Feng telah tiba di bagian terdalam istana tempat Feng Ling dan yang lainnya di penjara. Namun, saat ini, Chu Feng telah berubah wujud menjadi Baili Zilin. Saat Chu Feng mendobrak pintu penjara yang besar, Feng Ling akhirnya muncul di hadapannya. Saat melihat Feng Ling itu, Chu Feng merasakan gelombang amarah yang membuncah di dalam dirinya. Saat ini, Feng Ling sama sekali tidak lagi menyerupai gadis yang sangat cantik itu. Kulitnya kering dan keriput, dan rambutnya yang dulunya hitam kini benar-benar putih. Napasnya sangat lemah, dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Zhao Feng, yang berdiri di depan Feng Ling, masih menggunakan formasi untuk menyerap energinya. Saudara Zilin? Zhao Feng menatap Chu Feng dan langsung terkejut. Bagaimanapun, di matanya, dia adalah adik laki-lakinya yang sangat dihormati, Baili Zilin. Lepaskan dia. Chu Feng angkat bicara, meskipun amarahnya berkecamuk di dalam hati,
ia tetap tenang, nada bicaranya berwibawa tetapi tanpa menunjukkan kemarahan sedikitpun. Chu Feng tidak mengenali Zhao Feng, tetapi menilai dari ekspresi dan intonasi suara pihak lain, dia dapat menyimpulkan bahwa pihak lain takut pada Baili Zilin. Jadi, saat Chu Feng berbicara, dia tiba di depan Feng Ling dan tanpa mempedulikan sikap Zhao Feng, langsung menyelamatkannya. Seperti yang diperkirakan, Zhao Feng tidak berani menghentikannya, melainkan melangkah ke samping dan semakin gugup. Chu Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke sangkar besi yang memenjarakan makhluk menakjubkan dari langit dan bumi itu. Meskipun Chu Feng datang ke sini untuk menyelamatkan Feng Ling, melihat kondisi tragis makhluk langka itu hanya semakin membangkitkan amarahnya. "Bebaskan mereka," kata Chu Feng. "Adik Zilin, apa yang kau lakukan?" Mereka adalah media yang digunakan untuk kultivasi. Zhao Feng merasa bingung dan ingin mencari tahu alasannya. "Apakah saya perlu menjelaskan kepada Anda apa yang ingin saya lakukan?" Alis Chu Feng berkerut, menunjukkan ketidaksenangannya. "Tidak, tidak. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak." Zhao Feng sangat ketakutan dan dengan cepat melepaskan semua harta karun menakjubkan dari langit dan bumi. Chu Feng dengan santai mengeluarkan sebuah peti harta karun, menyimpan semua harta karun langka dari langit dan bumi di dalamnya, lalu berjalan keluar. Sebenarnya, Chu Feng sangat ingin menyingkirkan Zhao Feng, tetapi dia juga merasakan bahwa aura Zhao Feng adalah aura dewa surgawi tingkat pertama. Selain itu, sekte penjara memiliki susunan pengamatan, jadi mereka tahu di mana dia berada sekarang. Tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte penjara dan istana suci tujuh alam akan segera tiba di sini. Jadi setelah Chu Feng membawa Feng Ling keluar dari sel, dia berhenti dan menoleh ke belakang ke arah Zhao Feng. Sekilas pandang itu mengungkapkan niat membunuh, "Aku akan mengambil nyawamu." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menghilang dari istana. "Adik Zilin, ada apa denganmu? Apa maksudnya? Mengapa Anda mengatakan hal seperti mengambil nyawa saya? Apa yang terjadi? Atau apakah aku melakukan kesalahan, saudaraku?" Zhao Feng tampak benar-benar bingung. Jika sebelumnya ia mengira nasihat Baili Zilin agar tidak menyakiti Feng Ling adalah sebuah ujian, maka sekarang ia masih berpikir bahwa Baili Zilin hanya mencoba menarik perhatiannya. Jadi sekarang dia merasa ragu, karena tatapan yang Baili Zilin berikan padanya barusan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia belum pernah merasakan niat membunuh yang begitu mengerikan, jadi tanpa menyadari kebenarannya, dia segera mengejar mereka, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jika ada kesalahpahaman, dia ingin mengklarifikasinya sesegera mungkin. Namun, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak mampu mengejar ketertinggalan. Kenapa kecepatan Zilin begitu cepat? Zhao Feng menatap sosok Baili Zilin yang sudah berada di kejauhan, dan menjadi semakin bingung. Di mana Feng Ling dan yang lainnya? Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang Zhao Feng. Jika mengingat kembali, Zhao Feng menjadi semakin bingung, itu adalah Baili Zilin yang terbang dengan cepat ke arahnya. Namun, saat ini, Baili Zilin tidak hanya tidak memiliki Feng Ling di sisinya, tetapi juga mengalami luka serius. Setengah dari lengannya dan setengah dari kakinya sudah terputus. "Adik kecil Zilin, siapa yang menyakitimu?" Zhao Feng buru-buru melangkah maju. "Di mana Feng Ling?" Baili Zilin bertanya dengan marah. "Bukankah kamu sudah mengambil dan membawanya?" Zhao Feng terdiam sesaat.
Dasar bodoh, itu bukan aku, itu Chu Feng, itu Chu Feng, itu Chu Feng. Dia datang untuk menyelamatkan Feng Ling. Kau membiarkan dia menyelamatkanmu begitu saja? Baili Zilin mengumpat dengan marah. Chu Feng? Mungkinkah orang yang tadi kita temui adalah Chu Feng? Setelah mendengar itu, Zhao Feng, yang pikirannya benar-benar kacau, langsung tersadar. Jika Chu Feng menyamar sebagai Baili Zilin, maka cara dia menatapku tadi akan masuk akal. Jadi, Chu Feng yang menyakitimu? Zhao Feng bertanya pada Baili Zilin. Chu Feng tidak hanya akan menyakitiku, seandainya bukan karena jimat teleportasi penyelamat nyawa yang diberikan ayahku padaku, pasti dia sudah membunuhku, kata Baili Zilin. Beraninya kau, Chu Feng, melukai adikku Zilin. Saudara Zilin, jangan bergerak-gerak, tetap di sini dan sembuhkan lukamu. Aku akan pergi menangkap Chu Feng sekarang, dan kau bisa menanganinya sesuai keinginanmu. Saat Zhao Feng berbicara, dia menghunus senjatanya dan mengejar Chu Feng, sambil juga berusaha meningkatkan kultivasinya. Namun saat ini, ia terkejut mendapati bahwa ia tidak dapat menggunakan metodenya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Ada kekuatan tak terlihat yang mencegahnya meningkatkan tingkat kultivasinya. Seolah-olah dunia ini tidak mengizinkan munculnya seorang ahli alam dewa surgawi tingkat kedua. Namun saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Dia hanya ingin menangkap Chu Feng secepat mungkin. Dia baru saja terbang keluar dari dunia susunan itu, lalu dia bisa mendengar suara itu dari langit, 100 mil di atas kehampaan. Dengan menggunakan formasi Jie Tianran, mereka menemukan posisi Chu Feng. Meskipun Chu Feng berubah wujud menjadi Baili Zilin, dia tetap tidak bisa lolos dari kejaran. Baili Sukong mengarahkan pasukannya untuk mengejar Chu Feng. Zhao Feng dengan cepat menyusul kelompok utama dan tentu saja mulai menanyakan alasan kejadian tersebut. Semakin lama dia mendengarkan, semakin khawatir dia jadinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng akan menggunakan artefak suci untuk menekan tingkat kultivasi mereka semua. Demi menyelamatkan Feng Ling, Chu Feng melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan. Namun di tengah keterkejutanan itu, Zhao Feng merasakan gelombang kebahagiaan yang luar biasa. Jika Chu Feng diam-diam menyusup, menyelamatkan Feng Ling, dan melukai Baili Zilin dengan parah, itu adalah kelalaian tugasnya, dan dia harus bertanggung jawab. Namun, begitu banyak orang yang benar-benar tertipu oleh Chu Feng, bahkan Master Istana Suci Tujuh Alam, ayah angkatnya Baili Sukong, pemimpin sekte kuno Dongfang Hansong, dan banyak ahli sekte penjara netral tidak mampu berbuat apapun terhadap Chu Feng. Kalau begitu, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Secara kebetulan, Chu Feng menggunakan artefak suci untuk menekan tingkat kultivasi semua orang hingga ke tingkat dewa surgawi tingkat pertama. Ini sebenarnya memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jika dia bisa menangkap Chu Feng, itu akan menjadi prestasi besar. Pada saat itu, dia tidak akan lagi hanya menjadi anak angkat Baili Sukong. Sebaliknya, dia akan menjadi pahlawan dari seluruh sekte penjara. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.